Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah mulai malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau
sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kuberikan bagimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Pace Bene. Saudari-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita, manusia pasti ada suatu permasalahan yang membuat kita kehilangan iman dan harapan kita kepada Tuhan. Seperti yang terjadi pada Injil Yohanes hari ini, dengan jelas mengatakan persoalan dalam Injil hari ini antara kesetiaan dan pengkhianatan. Kesetiaan dan pengkhianatan ini terjadi pada murid Yesus sendiri. Bahkan Yesus tahu akan ada muridnya yang menyerahkan Dia. Di lain sisi, jika kesetiaan dan pengkhianatan ini tidak terjadi pada para murid, mungkin Yesus tidak akan dihukum mati, atau dengan jelas tidak akan terjadi penebusan dan kebangkitan. Pengkhianatan dan kesetiaan tidak jauh berbeda. Di saat ada kesetiaan, pasti dengan adanya suatu persoalan itu yang membuat kesetiaan berubah menjadi pengkhianatan. Tapi satu sisi, pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas terhadap Yesus membawa sesuatu hal yang terindah. Rencana Tuhan terjadi. Penyelamatan di atas kayu salib yang membawakan kebangkitan dan kebahagiaan. Kesetiaan yang ditunjukkan oleh Petrus. Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Ini bukti kesetiaan Petrus kepada Yesus. Tetapi Yesus tahu Ia akan menyangkalnya selama 3 kali. Apakah kita juga seperti Petrus dan Yudas? Penyangkalan Petrus dilihat secara manusiawi, sangat menyakitkan dan negatif. Tetapi Yesus mengajak kita melihat penyangkalan yang terjadi ini dengan iman kita kepada Yesus. Penyangkalan terhadap Yesus ini mau menunjukkan kesetiaan untuk kita, bahwa Ia mengikuti Yesus dalam jalan salib, walaupun dengan jarak yang jauh. Penyangkalan ini yang membuat Petrus untuk dengan setia dan iman dalam melanjutkan karya misi Tuhan. Pengkhianatan yang terjadi pada Yudas jugalah membawa kita untuk selalu percaya dan berharap pada Tuhan. Jika pengkhianatan itu tidak terjadi pada saat itu, bahkan pengkhianatan itu memang sangat menyakitkan, mungkin Yesus akan marah, dan bisa saja waktu itu Ia akan menghentikan semuanya. Tapi Yesus tahu apa tugasnya, maka dari itu Ia membiarkan Yudas mengkhianati Dia. Yesus mengajak kita untuk melihat pengkhianatan ini yang dilakukan oleh Yudas dengan iman akan Yesus, bahwa pengkhianatan inilah membawakan rencana Tuhan yang begitu mulia. Pengkhianatan yang membawakan penebusan dan kebangkitan. Yesus pun menunjukkan kepada kita bahwa kita akan mengikuti Dia, tapi tidak pada saat ini. Suatu saat kita akan bersama Dia di dalam surga melalui kebangkitan bersama Dia. Penebusan yang menyelamatkan manusia, kebangkitan yang membawa terang untuk dunia. Kebangkitanlah yang mengatakan Yesus benar
mau menunjukkan kepada kita, apapun persoalan kita, walaupun kesetiaan berubah menjadi pengkhianatan, cinta berubah menjadi kebencian, tetapi lihatlah dari iman kepada Yesus, bahwa rencana Tuhan akan terjadi dan membuahkan sesuatu yang indah. Pengkhianatan itulah harus ditunjukkan dengan saling mengasihi, seperti apa yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Yesus begitu mengasihi kita sampai pada Dia wafat di kayu salib. Semoga dengan renungan hari ini membawa kita untuk selalu berharap kepada Tuhan, selalu beriman kepada Tuhan, dan selalu percaya bahwa kita akan bangkit bersama Dia di hari raya Paskah nanti. Selamat menjalankan hari raya Pekan Suci. Pace Beni.